Nama aslinya adalah Maskarebet, lahir pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Maskarebet karena ketika dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Maskarebet. Ayahnya dan Ki Ageng Tingkir adalah murid Syekh Siti Jenar. Maskarebet putra dari Ki Kebo Kenongo, dan Ki Kebo Kenongo putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh, atau Andayaningrat, atau Jaka Sengara, atau Muhammad Kabungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro, atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya, Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun Putri dari Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit. Maskarebet kecil gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampan. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo Ki Ageng Pengging ayahnya sendiri dan Muhammad Kabungsuan Ki Ageng Pengging Sepuh kakek Adiwijaya. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela yaitu, Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di usia remaja, ayahnya Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak, dan sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian ayahnya, ibunya Nyai Ageng Pengging pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, Maskarebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir istri almarhum Ki Ageng Tingkir yang meninggal sepulang mendalang saat Maskarebet baru lahir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya, kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Selanjutnya Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Dan beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Dalam perjalanan di Kedung Srengenge atau Kedung adalah bagian sungai yang dalam, Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya Kiai Ganda Mustaka, saudara Nyi Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian. Pada suatu hari ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam besar di Istana Demak, tiba-tiba pamannya berteriak agar Jaka Tingkir segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Maskarebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam, agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Sultan Trenggana mempunyai seorang puteri cantik bernama Puteri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang puteri. Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Puteri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan. Suatu hari Jaka Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadungawuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadungawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari kerajaan Demak. Jaka Tingkir pun mulai mengatur rencana karena tidak terima dipecat dan diusir dari kerajaan Demak. Pada suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu,
Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang hingga diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Dikarenakan sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, puteranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang sepupunya di Jipang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu ia menyelesaikan salat asyar di tepi Bengawan Solo. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tapi gagal. Justru Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat adik Sunan Prawoto, mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka, Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentawak atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Solo dengan mengendarai kuda jantan gagak rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Adiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan pati bergelar Pati Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Sesuai perjanjian sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Adiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram. Sampai tahun 1556, tanah Mataram masih ditahan Adiwijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta. Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata, alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Adiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarnya saat ia dilantik menjadi raja usai kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Adiwijaya agar menepati janji karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia, maka, Adiwijaya pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno, bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mentaok. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Martani, membuka hutan tersebut menjadi Desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa namun bersifat perdikan atau sima swatantra, Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram, hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Sultan Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya.
Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Tahun demi tahun berlalu, Adiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Adiwijaya. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Waktu terus berlalu, Sutawijaya tidak datang menghadap. Adiwijaya mengirim ulang utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram, dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benawa putra mahkota, Arya Pamalat menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Juru Taman memukul dada Adiwijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Adiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Ia berwasiat agar dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya.